Layar televisi pintar berukuran 75 inci di ruang tengah itu mendadak menyala dan menampilkan ruang rapat mewah di Zurich, Swiss, secara langsung melalui sambungan panggilan video yang tersambung dari ponselku. Seorang pria Eropa parubaya berpakaian jas sangat formal berwajah tegas muncul di layar, lalu membungkuk dengan sangat hormat seraya menyapa diriku dengan sebutan Ibu Direktur Utama sekaligus pemegang saham mayoritas tunggal dari Vance Vertes International. Seketika itu juga, Ibu Ambar yang sedang memegang gelas minumannya langsung membeku dengan mata terbelalak sempurna, sementara Baskoro suamiku dan Clarissa adik iparku berdiri kaku seperti patung tanpa bisa mengeluarkan sepatah kata pun. Semua tamu undangan kelas atas yang hadir di acara pertunangan mewah itu langsung menghentikan obrolan mereka dan menatap ke arah layar televisi dengan ekspresi wajah yang benar-benar pucat pasi karena terkejut melihat kebenaran ini. Keheningan yang sangat mencekam langsung menyelimuti seluruh ruangan rumah mewah yang beberapa saat lalu penuh dengan suara tawa sombong dan hinaan yang ditujukan kepadaku sebagai seorang menantu yang miskin. Widya, wanita kaya yang rencananya akan dijodohkan untuk menggantikan posisiku sebagai istri Baskoro, hanya bisa berdiri gemetar dengan ponsel yang hampir terjatuh dari genggaman tangannya setelah mendengar nilai aset perusahaan yang disebutkan di layar. Mereka semua tidak pernah menyangka bahwa wanita yang selama 2 tahun ini mereka perlakukan seperti seorang pembantu rumah tangga tanpa upah adalah pemilik sah dari seluruh jaringan bisnis yang sedang mengontrol hidup dan masa depan finansial keluarga mereka. Ternyata, sebelum kita mulai cerita ini, tuliskan dulu di kolom komentar, dari kota mana kalian menonton cerita ini. Dan jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini. Yang sudah subscribe, like, dan komen semoga dimudahkan segala urusannya, dilapangkan rezekinya, disehatkan badannya, dan dikabulkan semua hajat dunia akhirat oleh Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Sekarang mari kita mulai ceritanya. Pernikahanku dengan Baskoro dimulai 2 tahun yang lalu tanpa adanya pesta yang mewah atau perayaan yang megah karena Ibu Ambar menolak keras memberikan restu kepada hubungan kami. Sejak awal, aku memilih untuk tampil sangat sederhana, mengenakan pakaian biasa tanpa perhiasan mencolok, dan tidak pernah menceritakan latar belakang pekerjaanku yang sebenarnya kepada siapapun di keluarga ini. Hal ini sengaja aku lakukan karena aku telah berjanji kepada almarhum ayahku untuk menjalani kehidupan yang tenang selama 1 tahun penuh setelah beliau wafat, sekaligus untuk menguji ketulusan hati pria yang aku pilih menjadi pendamping hidupku. Baskoro sendiri saat itu hanyalah seorang manajer tingkat menengah di sebuah perusahaan swasta yang mengira bahwa aku adalah seorang yatim piatu miskin yang hanya bekerja sebagai tenaga administrasi lepas secara daring. Ketidaksetujuan Ibu Ambar terhadap diriku bukanlah sebuah rahasia lagi karena sejak hari pertama aku menginjakan kaki di rumah ini, beliau selalu membanding-bandingkan aku dengan Widya. Widya adalah anak dari seorang pengusaha kontraktor lokal yang sukses di kota kami, yang sejak lama diincar oleh Ibu Ambar untuk menjadi menantunya karena kekayaannya yang melimpah. Ibu Ambar menganggap bahwa kehadiranku di dalam kehidupan Baskoro adalah sebuah kesialan besar yang menghalangi jalan anaknya untuk naik ke kelas sosial yang lebih tinggi dan terhormat. Setiap kali ada kesempatan, Ibu Ambar tidak pernah absen untuk melontarkan sindiran tajam mengenai penampilanku yang dianggap kumal, latar belakangku yang tidak jelas, serta ketiadaan harta bawaan yang bisa aku berikan kepada keluarga mereka. Kehidupan sehari-hariku di rumah keluarga Baskoro berjalan dengan sangat berat karena aku diperlakukan tidak lebih dari seorang pelayan rumah tangga yang tidak memiliki hak untuk beristirahat. Setiap pagi sebelum matahari terbit, aku sudah harus membersihkan seluruh rumah, mencuci tumpukan pakaian kotor milik mereka semua, dan memasak berbagai hidangan rumit sesuai dengan selera Ibu Ambar. Clarissa, adik iparku yang sama sekali tidak memiliki pekerjaan, seringkali dengan sengaja menumpahkan kotoran di lantai yang baru saja aku pel atau memperebutkan urusan sepele hanya untuk membuatku dimarahi oleh ibunya. Mereka berdua merasa memiliki kekuasaan penuh atas diriku karena menganggap bahwa aku hidup menumpang di rumah mereka dan sepenuhnya bergantung pada uang belanja yang diberikan oleh Baskoro. Pernah suatu ketika, saat keluarga besar mereka mengadakan acara pengajian rutin di rumah, Ibu Ambar dengan sengaja melarangku untuk ikut duduk bersama para tetangga di ruang tamu. Beliau menyuruhku untuk tetap berada di area dapur belakang yang sempit, untuk terus mengawasi air rebusan dan menyiapkan piring-piring kue tanpa henti. Ketika waktu makan tiba, Clarissa datang ke dapur dan menyerahkan sebuah piring plastik berisi sisa makanan yang sudah berantakan untuk menjadi jatah makan siangku hari itu. Ibu Ambar bahkan sempat berbisik kepada para tetangganya dengan suara yang cukup jelas bahwa menantu miskinnya memang lebih cocok berada di dapur belakang agar tidak merusak pemandangan estetik acara mereka. Meskipun mendapatkan perlakuan yang sangat tidak adil dan merendahkan martabat setiap harinya, aku memilih untuk tetap diam dan menerima semua tugas itu tanpa pernah mengeluh sedikit pun.
Diamku bukanlah karena aku lemah atau ketakutan, melainkan karena aku sedang mengamati dengan sangat cermat sejauh mana sifat asli dari keluarga ini akan berkembang seiring berjalannya waktu. Aku selalu percaya bahwa karakter asli seseorang, terutama seorang suami, akan terlihat dengan sangat jelas ketika dia melihat istrinya berada dalam posisi yang tidak berdaya dan ditindas. Sayangnya, Baskoro yang pada awal pernikahan berjanji akan selalu melindungiku, perlahan-lahan mulai menunjukkan tanda-tanda perubahan sikap yang sangat mengecewakan akibat pengaruh buruk yang terus-menerus ditiupkan oleh ibunya. Perubahan sikap Baskoro mulai terasa ketika dia berulang kali menegurku karena masalah finansial yang dianggapnya semakin memberatkan posisinya sebagai satu-satunya pencari nafkah di dalam rumah tangga kami. Dia mulai terpengaruh oleh ucapan Ibu Ambar yang mengatakan bahwa seorang istri seharusnya bisa membawa keuntungan finansial atau setidaknya memiliki koneksi bisnis yang bisa membantu suaminya naik jabatan. Setiap kali aku mencoba untuk menjelaskan bahwa aku juga bekerja dan memiliki penghasilan sendiri dari laptopku, Baskoro selalu memautan pembicaraanku dengan nada meremehkan yang sangat menyakitkan. Dia menganggap pekerjaan administrasi lepas yang aku lakukan tidak menghasilkan apa-apa dan hanya membuang-buang waktu serta listrik di rumah mereka tanpa memberikan kontribusi nyata yang besar. Tekanan yang aku hadapi di dalam rumah ini semakin meningkat ketika Widya mulai sering datang berkunjung atas undangan khusus dari Ibu Ambar untuk makan siang bersama. Setiap kali Widya datang, Ibu Ambar akan menyuruhku untuk memasak makanan yang paling enak dan menyajikannya dengan sikap yang sangat sopan seolah-olah aku adalah pelayan pribadi mereka. Widya dengan sengaja meletakkan tas bermerek mahalnya di atas meja makan, lalu membicarakan tentang liburan mewahnya ke luar negeri atau keuntungan besar yang baru saja didapatkan oleh perusahaan ayahnya. Ibu Ambar dan Clarissa mendengarkan cerita itu dengan mata yang berbinar-binar penuh kekaguman, sambil sesekali melirik ke arahku yang sedang merapikan piring kotor dengan pandangan yang penuh dengan penghinaan. Pada salah satu kunjungan tersebut, Widya sengaja membawa sebuah bingkisan mewah berupa perhiasan gelang emas murni mentereng yang langsung dia berikan kepada Ibu Ambar sebagai hadiah. Ibu Ambar menerima hadiah tersebut dengan pekikan gembira yang sangat keras, lalu memakainya di pergelangan tangannya seraya memamerkannya ke depan wajahku dengan gerakan sengaja. Beliau kemudian berkomentar dengan nada sangat sinis bahwa seorang menantu yang ideal seharusnya bisa memberikan hadiah emas berharga seperti yang dilakukan oleh Widya. Beliau menyindir diriku yang selama 2 tahun menikah hanya bisa membawa kemiskinan, kesialan, dan tangan kosong yang sama sekali tidak memiliki nilai materi di mata keluarga mereka. Puncak dari perlakuan semena-mena itu terjadi pada suatu siang yang sangat panas ketika Widya datang berkunjung dengan kondisi pakaian dan sepatu yang sedikit kotor setelah turun dari mobilnya. Tanpa rasa bersalah sedikit pun, Widya sengaja menggesekkan sepatunya yang berlumpur ke lantai ruang tamu yang baru saja selesai aku bersihkan dengan susah payah selama berjam-jam. Ibu Ambar yang melihat hal itu bukannya menegur Widya, melainkan langsung berteriak memanggil namaku dengan nada suara yang sangat melengking dan memerintahkanku untuk segera membersihkan sepatu Widya saat itu juga. Beliau mengatakan bahwa sebagai menantu miskin yang tidak memiliki kontribusi apapun, membersihkan sepatu tamu yang kaya adalah sebuah kehormatan besar yang harus aku lakukan dengan senang hati. Pada saat yang bersamaan, Baskoro baru saja pulang dari kantornya dan langsung menyaksikan diriku sedang berdiri di depan Widya yang sedang duduk, santai sambil menunjuk sepatunya yang kotor. Aku menatap mata suamiku, berharap ada sedikit rasa simpati atau pembelaan yang keluar dari mulutnya untuk menjaga harga diri wanita yang telah dinikahinya secara sah ini. Namun, Baskoro justru menghela napas panjang dengan raut wajah penuh kejengkelan, lalu berjalan mendekatiku dan berbisik agar aku segera menuruti perintah ibunya tanpa perlu membantah atau membuat keributan. Dia mengatakan bahwa dia sudah terlalu lelah dengan urusan kantor dan tidak ingin mendengar pertengkaran apapun di dalam rumah, sehingga memintaku untuk mengalah demi kedamaian bersama. Kata-kata yang keluar dari mulut Baskoro siang itu menjadi penanda yang sangat jelas bagiku bahwa tidak ada lagi yang perlu dipertahankan dari hubungan pernikahan yang beracun ini. Aku mengambil sepatu berlumpur milik Widya itu dengan gerakan yang sangat tenang, membawanya ke bagian belakang rumah, lalu membersihkannya tanpa mengeluarkan air mata sedikit pun karena hatiku sudah benar-benar mati rasa. Sembari membersihkan kotoran dari sepatu itu, aku menyadari bahwa waktu tunggu yang aku tetapkan untuk diriku sendiri telah selesai dan saatnya bagiku untuk bertindak. Aku merogoh ponselku dari saku celemek, lalu mengirimkan sebuah pesan singkat kepada sekretaris pribadiku di Singapura untuk segera mempercepat semua rencana bisnis yang telah kami susun sebelumnya. Fakta sebenarnya yang tidak pernah diketahui oleh Baskoro dan keluarganya adalah bahwa aku merupakan pendiri sekaligus pemegang saham pengendali dari Vance Vertes International, sebuah konsorsium bisnis multinasional yang bergerak di bidang infrastruktur.
Selama 2 tahun ini, aku sengaja memantau perkembangan operasional perusahaan dari jarak jauh melalui laptopku pada malam hari ketika seluruh anggota keluarga ini sudah tertidur lelap. Melalui perusahaan ini, aku diam-diam sedang melakukan proses akuisisi besar-asaran terhadap perusahaan tempat Baskoro bekerja yang saat itu sedang mengalami krisis keuangan yang sangat parah. Proses akuisisi ini telah mencapai tahap akhir, dan aku memegang kuasa penuh untuk merombak seluruh jajaran direksi serta membatalkan semua kontrak kerjasama yang ada. Keesokan harinya, suasana di rumah berubah menjadi sangat sibuk karena Ibu Ambar mengumumkan bahwa Clarissa telah resmi dilamar oleh Aditya, seorang anak pengusaha sukses yang kaya raya. Ibu Ambar dengan sangat tegas mengumpulkan kami semua di ruang keluarga, lalu mengatakan bahwa pesta pertunangan Clarissa harus diadakan di rumah ini dengan mengundang 50 orang tamu penting. Beliau kemudian menunjuk jarinya ke arahku dan memerintahkanku untuk mengurus seluruh persiapan acara, mulai dari memasak semua menu makanan mewah hingga membersihkan seluruh rumah tanpa bantuan jasa catering. Beliau menegaskan bahwa keputusan ini diambil untuk menghemat biaya pengeluaran keluarga, dan menganggap bahwa tenagaku sebagai menantu miskin memang sudah sepatutnya digunakan untuk acara penting seperti ini. Ketika aku meminta sedikit anggaran dana untuk membeli pakaian yang layak guna menyambut para tamu undangan, Ibu Ambar justru tertawa terbahak-bahak bersama Clarissa seolah-olah aku baru saja menyampaikan sebuah lelucon. Clarissa dengan ketus mengatakan bahwa seorang menantu yang tidak memiliki modal sepeser pun seperti diriku tidak pantas untuk bersanding dengan tamu-tamu terhormat dari kalangan atas. Ibu Ambar menambahkan bahwa aku dilarang keras untuk menampakkan diri di ruang utama selama acara berlangsung, dan memerintahkanku untuk tetap berada di dapur untuk mencuci piring. Beliau menyuruhku untuk memakai baju batik usangku saja yang biasa aku gunakan sehari-hari, karena menganggap penampilanku yang buruk hanya akan mempermalukan nama baik keluarga di depan calon besan mereka. Baskoro yang berada di ruangan itu hanya diam seraya sibuk memainkan ponselnya, sama sekali tidak berniat untuk membelikan istrinya sebuah pakaian baru atau membela hakku sebagai manusia. Dia menganggap bahwa pengaturan yang dibuat oleh ibunya sudah sangat adil karena aku tidak mengeluarkan uang sepeser pun untuk biaya pelaksanaan acara pertunangan adik kandungnya tersebut. Aku menatap wajah Baskoro untuk yang terakhir kalinya dengan pandangan yang penuh dengan rasa dingin yang mendalam, sebelum akhirnya menganggukkan kepala tanda menyetujui semua perintah mereka. Sikap tunduk yang aku tunjukkan membuat Ibu Ambar dan Clarissa merasa sangat puas, karena mereka mengira bahwa aku telah sepenuhnya tunduk pada kekuasaan dan kehendak mutlak mereka. 2 hari sebelum acara pertunangan dimulai, aku menghabiskan seluruh waktuku di dapur yang sangat panas, memotong sayuran, menyiapkan bumbu, dan memasak porsi besar tanpa henti dari pagi hingga malam. Ibu Ambar berulang kali datang ke dapur hanya untuk memeriksa pekerjaanku sambil melontarkan kritik-kritik pedas yang tidak masuk akal mengenai rasa masakan yang aku buat. Beliau bahkan sempat membuang satu panci penuh sup yang baru saja selesai aku masak ke dalam tempat sampah karena mengklaim rasanya kurang asin. Aku tidak membalas perbuatannya, melainkan dengan sangat tenang memasak ulang makanan tersebut dari awal sembari tersenyum kecil, karena aku tahu bahwa semua penderitaan ini akan segera berakhir dalam hitungan jam. Pada malam hari sebelum acara besar itu berlangsung, ketika seluruh rumah sudah sangat sepi dan semua orang telah terlelap, aku membuka tablet khususnya yang terhubung dengan jaringan enkripsi global. Sekretaris pribadiku dari Singapura mengirimkan laporan bahwa dokumen akuisisi terhadap perusahaan tempat Baskoro bekerja serta perusahaan pemasok milik keluarga Widya telah selesai ditandatangani oleh Dewan Direksi. Dengan satu sentuhan jari di atas layar tablet tersebut, aku secara resmi menjadi pemilik mutlak dari mata pencaharian suamiku dan masa depan bisnis keluarga Widya yang sombong itu. Setelah memastikan semua persiapan matang, aku menutup tablet tersebut dengan perasaan yang sangat tenang dan bersiap untuk menyambut hari esok yang akan mengubah segalanya. Hari pertunangan Clarissa akhirnya tiba, dan sejak pagi buta rumah sudah dipenuhi dengan berbagai kesibukan yang luar biasa dari para pekerja dekorasi yang memasang tenda mewah. Aku berdiri di dapur dengan pakaian batik usangku yang sudah memudar warnanya, dengan tubuh yang dipenuhi keringat karena harus menyelesaikan semua hidangan pembuka dan makanan utama tepat waktu. Ibu Ambar dan Clarissa sudah pergi ke salon kecantikan sejak jam 6 pagi bersama Widya untuk merias diri agar tampil memukau di depan para tamu. Mereka meninggalkan aku sendirian di rumah untuk memastikan seluruh ruangan bersih, meja prasmanan tertata rapi, dan semua peralatan makan kristal milik Ibu Ambar berkilau tanpa ada noda sedikit pun. Sekitar jam 1 siang, para tamu undangan yang merupakan kalangan elit dan pengusaha lokal mulai berdatangan dengan mengenakan pakaian yang sangat mewah dan perhiasan yang berkilauan. Ibu Ambar yang sudah kembali dari salon tampil sangat anggun dengan kebaya modernnya, berdiri di pintu depan bersama Baskoro untuk menyambut setiap tamu yang datang dengan senyuman lebar.
Aku memperhatikan dari celah pintu dapur bagaimana Ibu Ambar dengan sangat bangga memperkenalkan Widya kepada setiap tamu yang datang sebagai calon menantu idaman barunya yang kaya raya. Beliau dengan sengaja mengabaikan keberadaanku sebagai istri sah Baskoro, seolah-olah aku sama sekali tidak pernah ada di dalam rumah itu atau hanya dianggap sebagai pekerja sewaan. Ketika para pekerja dekorasi sedang mondar-mandir menata kursi tambahan di dekat area panggung utama, salah seorang kru tidak sengaja menyenggol sebuah vas bunga plastik. Clarissa yang kebetulan sedang lewat langsung berteriak histeris menuduhku yang melakukan keteledoran tersebut karena aku sedang berada tidak jauh dari lokasi kejadian. Tanpa memeriksa kebenaran terlebih dahulu, Clarissa mencaci diriku di hadapan para kru luar dengan mengatakan bahwa menantu miskin sepertiku hanya tahu cara merusak barang. Dia bahkan mengancam akan memotong uang belanja bulanan yang diberikan Baskoro untuk mengganti kerugian vas bunga tersebut, sementara aku hanya menatapnya dengan pandangan dingin yang penuh dengan rahasia. Tidak lama kemudian, keluarga Aditya yang merupakan rombongan utama yang paling ditunggu-tunggu akhirnya tiba dengan membawa seserahan pertunangan yang sangat banyak dan terlihat sangat mahal. Ibu Ambar langsung menyambut orang tua Aditya dengan sikap yang sangat merunduk penuh hormat, lalu menggiring mereka menuju kursi VIP yang telah dipersiapkan khusus di ruang tengah. Di sela-sela obrolan mereka yang penuh dengan tawa, Ibu Ambar mulai menyombongkan pencapaian karir Baskoro di kantornya dan berharap agar ayah Aditya yang memiliki jaringan bisnis luas bisa membantu memberikan promosi jabatan. Beliau tidak pernah menyadari bahwa masa depan karir anak laki-laki kebanggaannya itu sebenarnya berada di bawah kendali penuh dari jemari menantu yang sedang berada di dapur. Saat aku keluar dari dapur dengan membawa nampan besar berisi gelas-gelas minuman segar untuk para tamu, salah seorang wanita parubaya yang merupakan istri dari seorang pengusaha sukses menatapku dengan sangat tajam. Wanita itu mengerutkan keningnya, lalu berbisik kepada temannya bahwa wajahku sangat mirip dengan seorang miliarder muda yang fotonya pernah menjadi sampul utama majalah Forbes Asia beberapa bulan lalu. Ibu Ambar yang secara tidak sengaja mendengar bisikan wanita tersebut, langsung tertawa dengan suara yang cukup keras untuk mengalihkan perhatian orang-orang di sekitarnya. Beliau mengatakan bahwa wanita itu pasti salah lihat, karena aku hanyalah seorang anak yatim piatu miskin dari desa yang beruntung bisa menumpang hidup di rumahnya. Mendengar penjelasan dari Ibu Ambar yang sangat merendahkan tersebut, Widya yang sedang duduk di dekat Baskoro langsung tersenyum penuh kemenangan dan berniat untuk mempermalukan diriku lebih jauh lagi di depan semua orang. Dengan gerakan yang sengaja dibuat-buat, Widya menyenggol gelas berisi minuman sirup merah di tangannya hingga isinya tumpah mengotori karpet bulu putih impor yang berada tepat di depan panggung utama. Widya kemudian berteriak dengan suara yang cukup lantang memanggil namaku, lalu menyuruhku untuk segera berlutut dan membersihkan noda merah tersebut sebelum meresap ke dalam serat karpet. Semua mata tamu undangan seketika tertuju ke arahku yang sedang berdiri diam memegang nampan kosong dengan pakaian batik usangku. Baskoro yang melihat kejadian itu sama sekali tidak menunjukkan rasa bersalah atau berniat untuk membantu menegakkan harga diriku yang sedang diinjak-injak di depan umum. Dia justru menatapku dengan pandangan yang penuh dengan rasa malu, karena penampilanku yang dianggapnya sangat tidak pantas berada di antara para tamu kelas atas yang hadir hari itu. Dengan nada suara yang sangat dingin dan penuh penekanan, Baskoro menyuruhku untuk cepat mengambil kain lap dan membersihkan tumpahan minuman tersebut agar tidak mengganggu pemandangan para tamu. Sikap pengecut dari suamiku ini semakin memantapkan langkahku untuk menyelesaikan drama keluarga yang melelahkan ini tanpa ada rasa ragu sedikit pun di dalam hati. Aku berjalan mendekati tumpahan sirup tersebut, lalu berlutut dengan sangat tenang untuk mengelap cairan merah yang mengotori karpet bulu putih tersebut menggunakan kain yang kubawa. Sembari membersihkan lantai, aku mendongakkan kepala sedikit dan menatap langsung ke dalam mata Widya serta Ibu Ambar dengan sebuah senyuman kecil yang sangat misterius. Aku berbisik dengan suara yang sangat pelan namun tegas bahwa setiap tindakan merendahkan orang lain selalu memiliki harga yang sangat mahal yang harus dibayar di akhir cerita. Widya hanya mendengus meremehkan ucapan itu, lalu menyebutku sebagai wanita miskin yang hanya bisa menggertak tanpa memiliki kekuatan apapun untuk membalas perbuatan mereka. Setelah noda di karpet berhasil aku bersihkan, Ibu Ambar tiba-tiba memberikan isyarat mata kepadaku dan Baskoro untuk mengikuti langkahnya menuju ke dalam ruang kerja pribadi yang berada di bagian belakang rumah. Clarissa yang baru saja selesai melakukan sesi foto bersama Aditya juga ikut menyelinap masuk ke dalam ruangan tersebut dengan wajah yang penuh dengan ekspresi penasaran. Begitu pintu ruangan ditutup dengan rapat, Ibu Ambar langsung melempar sebuah map plastik berwarna biru ke atas meja kerja dengan gerakan yang sangat kasar dan penuh keangkuhan. Aku menatap map tersebut dengan tenang, sudah bisa menebak dengan sangat akurat apa isi dari dokumen yang sengaja disiapkan oleh mereka. Ibu Ambar kemudian melipat kedua tangannya di dada,
lalu menyatakan dengan suara yang sangat lantang bahwa pernikahan antara diriku dan Baskoro harus segera berakhir hari ini juga tanpa ada penundaan. Beliau menegaskan bahwa seorang menantu yang miskin dan tidak berguna seperti diriku sangat mudah untuk digantikan oleh wanita lain yang jauh lebih terhormat dan memiliki kekayaan. Beliau menginginkan agar Baskoro segera menikahi Widya setelah pesta pertunangan Clarissa selesai, agar keluarga mereka bisa mendapatkan suntikan modal bisnis dan menaikkan gengsi sosial mereka. Ibu Ambar menuntut agar aku menandatangani surat gugatan cerai yang ada di dalam map tersebut secara sukarela tanpa perlu menuntut harta gonogini. Sembari bersedekap, Ibu Ambar juga menambahkan rincian lain bahwa ayah Widya telah berjanji akan membelikan sebuah mobil mewah model terbaru untuk Baskoro sebagai hadiah pernikahan mereka nantinya. Beliau membandingkan hal tersebut dengan diriku yang saat menikah bahkan tidak membawa kendaraan sepeda motor sepeser pun ke dalam rumah tangga ini. Clarissa ikut menyambar pembicaraan dengan mengatakan bahwa kehadiran Widya akan langsung mendongkrak derajat keluarga mereka menjadi kalangan terpandang di kota ini. Mereka semua memandangku dengan tatapan jijik, mengira bahwa ancaman kemiskinan dan pengusiran ini akan membuat diriku menangis ketakutan di depan mereka. Baskoro melangkah maju ke depan ibunya, lalu menatapku dengan tatapan mata yang sangat dingin seolah-olah kami tidak pernah berbagi sisa hidup bersama selama 2 tahun terakhir. Dia mengatakan bahwa dia sepenuhnya mendukung keputusan ibunya karena merasa bahwa pernikahan kami selama ini telah menjadi sebuah kesalahan besar yang menghambat kemajuan karirnya. Baskoro meminta agar aku tidak mempersulit proses perceraian ini dan bersedia menandatanganinya sekarang juga agar tidak menimbulkan keributan yang bisa mempermalukan keluarga di depan besan barunya. Dia berjanji akan memberikan sejumlah uang pesangon yang cukup untuk biaya hidupku selama beberapa bulan ke depan sebagai tanda belas kasihannya yang terakhir. Aku mengambil map biru tersebut dari atas meja, membukanya dengan perlahan, lalu membaca setiap baris kalimat di dalam surat perjanjian perceraian sepihak yang telah mereka susun dengan sangat rinci. Tidak ada rasa sedih, kecewa, ataupun marah yang bergejolak di dalam dadaku, melainkan hanya ada rasa kebebasan yang luar biasa karena topeng mereka telah terbuka sepenuhnya. Aku menatap wajah Baskoro dan Ibu Ambar secara bergantian, lalu menyatakan bahwa aku akan dengan sangat senang hati menandatangani surat ini sesuai dengan keinginan mereka semua. Namun, aku memberikan peringatan terakhir bahwa begitu aku melangkah keluar dari pintu rumah ini, mereka tidak akan pernah bisa memintaku untuk kembali lagi. Mendengar peringatan yang aku sampaikan, Ibu Ambar justru tertawa dengan sangat histeris seolah-olah aku baru saja menyampaikan sebuah bualan yang sangat konyol dan tidak masuk akal. Beliau mengatakan dengan nada sangat sombong bahwa mereka tidak akan pernah sudi meminta seorang pengemis miskin sepertiku untuk kembali ke dalam kehidupan mereka yang terhormat. Clarissa yang berdiri di dekat pintu juga ikut mencemooh diriku, mengatakan bahwa tanpa uang dari kakaknya, aku pasti akan hidup menggelandang di jalanan dalam beberapa hari ke depan. Mereka semua merasa berada di atas angin, yakin bahwa mereka telah berhasil menyingkirkan sebuah beban besar yang selama ini mengotori nama baik keluarga. Pada saat atmosfer di dalam ruangan kerja tersebut dipenuhi dengan suara tawa ejekan dari mereka, Clarissa tiba-tiba melihat ponselku yang tergeletak di atas meja kerja. Ponselku yang tampak biasa saja itu mendadak bergetar dengan sangat kuat, menampilkan sebuah notifikasi panggilan masuk berprioritas tinggi dengan kode panggilan internasional dari luar negeri. Clarissa yang memiliki sifat sangat lancang langsung menyambar ponsel tersebut, bermaksud untuk melihat siapa orang dari luar negeri yang menghubungi seorang menantu miskin sepertiku. Di layar ponsel tersebut, tertera sebuah logo perusahaan global berwarna emas dengan tulisan nama akun pemanggil yang menggunakan bahasa Inggris formal yang sangat asing bagi Clarissa. Muncul sebuah ide licik di dalam kepala Clarissa untuk mempermalukan diriku di depan seluruh tamu undangan yang sedang berkumpul di ruang tengah rumah mewah mereka tersebut. Tanpa meminta izin dariku, Clarissa dengan cepat menekan tombol pintas untuk menghubungkan layar ponselku ke jaringan televisi pintar besar yang berada di ruang tamu utama melalui fitur berbagi layar. Dia ingin menunjukkan kepada semua orang, termasuk kepada keluarga Aditya, mengenai hubungan terlarang atau pesan-pesan memalukan yang dia pikir sedang aku sembunyikan dari luar negeri. Tindakan gegabah yang dilakukan oleh Clarissa ini justru menjadi pemicu utama dari runtuhnya seluruh dinding kesombongan yang selama ini mereka bangun dengan penuh kebohongan. Sesaat setelah fitur berbagi layar terhubung dengan sempurna, suara dering panggilan video dari ponselku langsung menggema dengan sangat keras melalui sistem pelantang suara di seluruh ruangan rumah. Panggilan video tersebut otomatis diterima karena pengaturan sistem keamanan tingkat tinggi yang tertanam di dalam perangkat ponsel khusus milikku yang telah dimodifikasi secara personal.
Layar televisi pintar berukuran besar yang berada di tengah-tengah kerumunan tamu undangan seketika berubah menampilkan visual sebuah ruangan rapat yang sangat megah dengan latar belakang pemandangan kota Zurich. Seluruh tamu undangan yang berada di ruang tengah langsung menghentikan pembicaraan mereka dan membalikkan badan untuk melihat apa yang sedang terjadi di layar besar tersebut. Visual di layar televisi pintar berukuran 75 inci itu menampilkan jajaran petinggi bisnis berjas rapi yang sedang duduk mengelilingi meja konferensi marmer yang sangat panjang. Di tengah-tengah mereka, berdiri seorang pria parubaya berkebangsaan Eropa dengan setelan jas khusus pesanan penjahit ternama di London, yang memiliki tatapan mata sangat berwibawa. Pria Eropa itu adalah Lord Alistair Funch, Ketua Dewan Komisaris Global dari Funche Vertes International yang merupakan salah satu orang terkaya di sektor infrastruktur dunia. Sesaat setelah melihat wajahku muncul di sudut kamera panggilan, Lord Alistair langsung menegakkan posisinya dan membungkukkan badannya dengan sangat dalam sebagai bentuk penghormatan tertinggi yang biasa diberikan kepada seorang penguasa tertinggi perusahaan. Dengan suara yang sangat lantang dan menggunakan bahasa Inggris yang sangat fasih, Lord Alistair menyapa diriku dengan sebutan Madam Chairperson sekaligus pemilik saham mayoritas mutlak dari konsorsium mereka. Beliau melaporkan bahwa seluruh proses pengambil alihan aset dan akuisisi penuh terhadap perusahaan induk domestik di Indonesia telah selesai dilaksanakan secara hukum pada menit yang lalu. Mendengar ucapan yang keluar dari pelantang suara televisi tersebut, seluruh ruangan tengah rumah langsung diliputi oleh keheningan yang sangat mencekam bagaikan sebuah pemakaman yang sepi. Ibu Ambar, Baskoro, dan Clarissa yang baru saja keluar dari ruang kerja langsung berdiri kaku di tempat mereka dengan wajah yang kehilangan seluruh rona darahnya. Kejutan tidak berhenti sampai di situ, karena kamera di layar televisi kemudian bergeser menampilkan sosok pria parubaya lokal yang sangat dikenal oleh Baskoro di kantornya. Pria tersebut adalah direktur utama dari perusahaan tempat Baskoro bekerja, yang selama ini selalu dianggap sebagai sosok dewa yang tidak tersentuh oleh para karyawan biasa. Direktur utama itu tampak berdiri merunduk dengan keringat dingin yang membasahi dahinya, lalu menyapa diriku dengan sebutan Ibu Direktur Utama yang baru sembari meminta maaf atas keterlambatan laporan finansial. Baskoro yang menyaksikan bos besarnya sendiri bersikap seperti seorang pelayan di depan istrinya langsung merasa lututnya lemas hingga harus berpegangan pada pilar rumah. Baskoro yang panik mencoba berteriak ke arah layar televisi tersebut, mengatakan dengan suara terbata-bata bahwa pasti ada kesalahan teknis yang sangat besar karena wanita di hadapan mereka adalah istri miskinnya. Namun, Direktur utama perusahaan lokal itu langsung membentak Baskoro dari layar dengan nada suara yang sangat keras dan penuh amarah. Beliau memerintahkan Baskoro untuk segera menjaga mulut kotornya jika tidak ingin menghadapi tuntutan hukum pidana atas penghinaan terhadap pemilik tunggal perusahaan. Sentakan keras dari bos besarnya itu membuat Baskoro seketika terdiam dengan tubuh yang bergetar hebat karena menyadari posisinya. Aku melangkah maju ke tengah ruangan dengan sangat anggun, meninggalkan pakaian celemek dapurmu dan berdiri tegak di depan layar televisi pintar yang sedang menyala tersebut. Dengan menggunakan bahasa Inggris yang sangat lancar dan penuh dengan nada otoritas yang tidak bisa dibantah, aku langsung mengambil alih jalannya rapat pleno internasional itu. Aku memberikan instruksi pertama kepada jajaran direksi baru untuk segera melakukan perombakan total terhadap seluruh manajemen perusahaan yang baru saja diakuisisi tersebut tanpa ada pengecualian. Aku menyebutkan nama Baskoro secara spesifik dan memerintahkan Dewan Direksi untuk melakukan pemecatan secara tidak hormat hari ini juga karena masalah pelanggaran etika moral yang berat. Tidak hanya sampai di situ, aku juga memalingkan pandanganku ke arah Widya yang sedang berdiri gemetar di sudut ruangan dengan wajah yang sangat pucat pasi menahan rasa takut. Aku mengarahkan kamera ponselku ke arah Widya, lalu memberikan perintah kedua kepada Direktur Operasional untuk membatalkan seluruh kontrak kerja sama pasokan material dengan perusahaan milik ayahnya. Aku menegaskan bahwa perusahaan milik keluarga Widya telah masuk ke dalam daftar hitam permanen dari seluruh jaringan bisnis Funche Vertes International di seluruh dunia karena ketidakpatuhan standar moral. Keputusan tegas yang aku ambil secara langsung tersebut seketika memutus aliran dana utama yang selama ini menopang kekayaan dan kesombongan dari keluarga Widya. Suasana di dalam ruang tamu mewah itu benar-benar berubah menjadi sebuah panggung kehancuran bagi keluarga Ibu Ambar yang selama ini selalu memandang rendah orang lain berdasarkan harta. Ibu Ambar hanya bisa memegangi dadanya yang terasa sangat sesak, dengan napas yang terengah-engah seolah-olah pasokan udara di dalam rumahnya telah habis menguap. Beliau menyadari dengan sangat terlambat bahwa wanita yang selama 2 tahun ini dia maki, dia suruh membersihkan lantai, dan dia paksa mencuci sepatu berlumpur, adalah pemilik dari takdir finansial keluarganya. Rasa penyesalan yang sangat mendalam mulai merayapi dinding hatinya,
Namun segalanya sudah berada di titik yang tidak mungkin bisa diperbaiki lagi. Clarissa yang melihat ibunya mulai limbung langsung berteriak histeris menuduhku menggunakan semacam trik kamera palsu atau sihir untuk menipu seluruh tamu undangan yang hadir. Namun, suaranya yang melengking itu sama sekali tidak digubris oleh siapapun karena semua orang di ruangan itu tahu bahwa siaran langsung tersebut sangat nyata. Aku hanya menatap Clarissa dengan pandangan mata yang penuh dengan rasa kasihan yang mendalam terhadap kedangkalan cara berpikirnya yang bodoh. Tidak ada gunanya menyangkal kebenaran yang sudah terpampang nyata di depan mata kepala mereka sendiri pada hari yang penuh kejutan ini. Pada saat yang sama, ponsel milik Widya yang berada di dalam tas bermereknya tiba-tiba berdering dengan sangat histeris, menampilkan nama panggilan dari ayah kandungnya dari kantor pusat perusahaan. Widya dengan tangan yang sangat gemetar mengangkat panggilan tersebut, dan seketika itu juga terdengar suara teriakan histeris dari ayahnya yang mengabarkan bahwa perusahaan mereka baru saja hancur. Ayah Widya menangis mengatakan bahwa bank telah membatalkan seluruh fasilitas kredit mereka dan semua mitra bisnis internasional memutuskan hubungan kerja secara sepihak tanpa alasan yang jelas. Ponsel di tangan Widya langsung terjatuh ke atas lantai, dan wanita sombong itu jatuh terduduk dengan tatapan mata yang sepenuhnya kosong kehilangan arah kehidupan. Widya kemudian mencoba merangkak mendekatiku dengan berurai air mata, memohon agar aku memikirkan nasib para karyawan di perusahaan ayahnya yang tidak bersalah. Namun, aku langsung mengingatkan Widya dengan suara tenang tentang bagaimana dia sama sekali tidak memiliki empati saat mengotori karpet rumah ini dan menyuruhku berlutut mencuci sepatunya. Aku menegaskan bahwa kehancuran bisnis keluarganya adalah akibat langsung dari kesombongan buta yang dia pelihara sendiri selama bertahun-tahun tanpa memikirkan harga diri sesama manusia. Widya terdiam mendengar perkataanku, menyadari bahwa senjatanya untuk memanipulasi rasa bersalahku telah patah total. Orang tua Aditya yang sejak tadi menyaksikan seluruh rangkaian kejadian luar biasa ini langsung berdiri dari kursi VIP mereka dengan raut wajah yang dipenuhi rasa muak yang mendalam. Ayah Aditya menatap Ibu Ambar dengan pandangan yang sangat menghina, lalu menyatakan dengan suara keras bahwa acara pertunangan antara anaknya dan Clarissa dibatalkan detik ini juga. Beliau menegaskan bahwa keluarganya yang terhormat tidak akan pernah sudi berbesan dengan keluarga yang memiliki moral sangat busuk dan memperlakukan menantunya seperti seorang budak. Rombongan keluarga Aditya langsung berjalan keluar dari rumah mewah itu tanpa mempedulikan teriakan histeris dari Clarissa yang berusaha mengejar mereka di halaman depan. Clarissa yang melihat impian indahnya untuk menikah dengan pria kaya raya hancur berantakan dalam sekejap langsung berbalik arah menuju ke tempatku berdiri dengan wajah penuh air mata. Dia berlutut di lantai, mencoba untuk menggapai ujung pakaian batik usangku sembari memohon dengan suara yang sangat parau agar aku membatalkan keputusan pemutusan hubungan kerja sama tersebut. Namun, sebelum tangannya yang gemetar sempat menyentuh kain pakaianku, aku sudah melangkah mundur satu langkah untuk menghindari kontak fisik dengan wanita yang selalu menyiksaku di dapur. Aku menatapnya dengan tatapan yang sangat datar, seolah-olah dia hanyalah sebutir debu yang tidak memiliki arti apapun di dalam hidupku. Baskoro yang menyadari bahwa seluruh hidup, karir, dan masa depannya telah hancur total akibat kebodohan dan kesombongannya sendiri langsung merangkak mendekat ke arah kakiku dengan tubuh gemetar. Pria yang beberapa menit lalu meminta cerai dengan nada suara yang sangat angkuh itu kini menangis terseduh-seduh seperti seorang anak kecil yang kehilangan arah. Dia memohon dengan sangat memelas agar aku memberikan satu kali lagi kesempatan kedua, seraya berbohong bahwa semua perbuatannya selama ini hanya karena terpaksa menuruti perintah ibunya. Baskoro bersumpah bahwa dia masih sangat mencintaiku dan berjanji akan menjadi seorang suami yang baik serta tunduk pada semua keinginanku di masa depan. Mendengar kata-kata sumpah palsu yang keluar dari mulut Baskoro, aku hanya bisa memberikan sebuah senyuman dingin yang penuh dengan rasa jijik yang teramat sangat mendalam. Aku mengingatkan Baskoro tentang bagaimana dia berdiri diam tanpa melakukan apapun ketika ibunya menyuruhku membersihkan lantai dan mencuci sepatu berlumpur milik Widya di depannya. Aku menegaskan bahwa seorang pria sejati tidak akan pernah mengorbankan harga diri istrinya hanya demi mendapatkan kedamaian semu atau karena ketakutan terhadap orang tuanya sendiri. Kata-kataku yang sangat menusuk itu langsung mengunci mulut Baskoro, membuatnya menyadari bahwa tidak ada lagi ruang baginya untuk mendapatkan pengampunan dari diriku. Ibu Ambar yang melihat anak laki-laki kebanggaannya sudah tidak berdaya di lantai, akhirnya membuang seluruh sisa harga diri dan kesombongannya yang selama ini dia agung-agungkan. Wanita tua yang biasanya selalu berbicara dengan nada memerintah yang sangat tinggi itu kini berjalan merunduk mendekatiku dengan wajah yang dipenuhi dengan air mata palsu. Beliau mencoba untuk memasang senyuman ramah yang dipaksakan, lalu menyebut diriku sebagai menantu emas kesayangannya yang paling baik hati di dalam keluarga mereka.
Beliau berkilah bahwa seluruh perlakuan buruknya selama 2 tahun ini hanyalah sebuah ujian mental untuk melatih kesabaranku sebagai calon istri seorang pemimpin. Aku langsung memotong ucapan palsu dari Ibu Ambar dengan sebuah lambaian tangan yang sangat tegas, meminta beliau untuk menghentikan seluruh sandiwara murahan yang sangat menggelikan tersebut. Aku menyatakan bahwa aku bukanlah wanita bodoh yang bisa dengan mudah dimanipulasi kembali oleh kata-kata manis setelah kenyang menerima siksaan batin selama bertahun-tahun di rumah ini. Aku mengingatkan beliau tentang kalimat yang baru saja diucapkannya di dalam ruang kerja, bahwa seorang menantu miskin sepertiku sangat mudah untuk digantikan oleh orang lain. Kini, aku membalikan kata-kata itu kepada mereka, bahwa suamikulah yang sangat mudah untuk aku ganti dalam hitungan detik dengan pria yang jauh lebih layak. Aku kemudian berjalan menuju meja kerja tempat map biru berisi surat perceraian itu berada, lalu mengambil sebuah pena hitam dari dalam saku bajuku yang sederhana. Dengan gerakan tangan yang sangat mantap, tegas, dan tanpa ada keraguan sedikit pun, aku menorehkan tanda tanganku di atas lembar kertas putih perjanjian perceraian tersebut. Setelah selesai menandatanganinya, aku mengangkat kertas tersebut lalu melemparnya tepat ke arah wajah Baskoro yang sedang berlutut lemas di atas lantai ruang tamu. Aku menyatakan bahwa mulai detik ini, hubungan pernikahan antara diriku dan Baskoro telah resmi berakhir secara hukum privat dan aku terbebas dari belenggu keluarga mereka. Seluruh tamu undangan yang masih berada di dalam ruangan hanya bisa menyaksikan adegan dramatis itu dengan perasaan campur aduk antara kagum terhadap ketegasanku dan muak terhadap keluarga Ibu Ambar. Tidak ada satupun orang yang berniat untuk membela atau menolong keluarga yang sedang runtuh tersebut, karena semua orang tahu bahwa mereka sedang menuai badai dari benih kejahatan yang mereka tanam sendiri. Aku menarik napas dalam-dalam, merasakan udara kebebasan yang sudah sangat lama tidak aku rasakan di dalam rumah terkutuk ini sejak hari pertama pernikahan. Aku membalikan badanku dari hadapan mereka semua, bersiap untuk melangkah pergi meninggalkan masa lalu yang kelak menuju masa depan yang cerah. Aku melangkah keluar dari pintu utama rumah mewah keluarga Baskoro dengan kepala yang tegak dan pandangan mata yang lurus menatap ke arah depan tanpa menoleh ke belakang lagi. Di halaman depan, hujan gerimis mulai turun membasahi bumi, namun suasana dingin itu justru terasa sangat menyegarkan bagi tubuhku yang selama ini terkungkung dalam penderitaan. 3 unit mobil sedan mewah berwarna hitam legam dengan pengawalan ketat dari para bodyguard profesional berbadan tegap sudah terparkir rapi menyambut kehadiranku di area halaman. Sekretaris pribadiku segera membuka pintu mobil penumpang bagian belakang dengan sikap yang sangat hormat, mempersilakan diriku untuk masuk ke dalam kendaraan mewah yang nyaman tersebut. Begitu mobil mulai bergerak meninggalkan kompleks perumahan kelas menengah tersebut, aku menyandarkan tubuhku di atas kursi kulit yang empuk seraya memejamkan mata dengan perasaan lega. Tugas penyamaran dan janji yang aku buat kepada almarhum ayahku untuk hidup sederhana selama 2 tahun penuh telah aku penuhi dengan sangat sempurna tanpa ada yang terlewat. Kini, saatnya bagiku untuk kembali ke dunia yang sebenarnya, dunia di mana aku dihormati sebagai seorang pemimpin tertinggi dari sebuah imperium bisnis internasional yang disegani. Aku membuka ponsel khususku, lalu memberikan perintah kepada tim hukum untuk segera mengurus proses legalitas perceraianku di pengadilan agama agar selesai dalam waktu singkat. Dalam beberapa minggu setelah kepergianku dari rumah itu, badai kehancuran finansial yang sesungguhnya mulai menghantam kehidupan keluarga Ibu Ambar secara bertubi-tubi tanpa ada ampun. Keputusan pemecatan tidak hormat terhadap Baskoro telah menyebar luas di kalangan asosiasi pengusaha, membuat reputasi profesional pria itu hancur total dalam sekejap mata. Tidak ada satupun perusahaan swasta atau instansi yang bersedia menerima lamaran pekerjaan dari seorang mantan manajer yang dipecat karena masalah pelanggaran etika berat. Baskoro yang biasanya selalu tampil rapi dengan kemeja kerjanya, kini hanya bisa menghabiskan waktu di dalam kamar dengan pakaian kusut meratapi nasibnya. Bahkan, rekan-rekan kerja lama Baskoro yang dahulu sering dia pamerkan keunggulannya kini sepenuhnya memutus komunikasi dan memblokir nomor telepon genggamnya. Baskoro harus menanggung rasa malu yang sangat luar biasa ketika mencoba melamar posisi staf administrasi tingkat paling bawah di toko swalayan kecil, namun langsung ditolak mentah-mentah. Pengalamannya yang buruk dan catatan hitam dari perusahaanku membuat dirinya menjadi sosok yang sangat dihindari di seluruh penjuru industri kota. Dia benar-benar terisolasi dari peradaban sosial yang dahulu dia agung-agungkan dengan penuh rasa bangga. Karena Baskoro tidak lagi memiliki penghasilan dan tagihan utang biaya dekorasi pesta pertunangan Clarissa mencapai ratusan juta rupiah, Ibu Ambar tidak memiliki pilihan lain selain menjual rumah mewah mereka. Beliau juga harus merelakan seluruh koleksi perhiasan emas dan tas bermerek miliknya disita oleh pihak bank untuk menutupi sisa utang yang terus berjalan dari vendor. Rumah yang dahulu penuh dengan kesombongan itu kini berpindah tangan ke orang lain,
meninggalkan mereka tanpa memiliki aset berharga apapun untuk menopang kehidupan hari tua mereka yang suram. Keluarga yang dahulu selalu memandang rendah diriku itu, akhirnya terpaksa pindah dan menetap di sebuah rumah kontrakan kecil yang sempit di dalam sebuah gang padat penduduk. Ruang keluarga mereka yang dahulu luas kini berganti menjadi ruangan pengap yang hanya beralaskan tikar tipis dengan fasilitas kehidupan yang sangat seadanya. Clarissa yang tidak pernah terbiasa hidup susah seringkali menangis histeris karena tidak mampu beradaptasi dengan lingkungan barunya yang kumuh dan bising oleh tetangga sekitar. Setiap hari, rumah kontrakan kecil itu selalu dipenuhi dengan suara pertengkaran hebat antara Clarissa dan Ibu Ambar yang saling menyalahkan atas kehancuran nasib mereka. Akibat dari tekanan stres yang berkepanjangan dan rasa malu yang mendalam, kondisi kesehatan fisik Ibu Ambar pun mulai mengalami penurunan yang sangat drastis dengan penyakit tekanan darah tinggi. Karena tidak memiliki biaya untuk berobat ke rumah sakit swasta mewah seperti dahulu, beliau terpaksa harus mengantre berjam-jam di puskesmas daerah yang padat. Sembari duduk di bangku kayu yang keras bersama warga miskin lainnya, Ibu Ambar kerap kali menangis teringat bagaimana beliau dahulu selalu memandang rendah kaum pinggiran. Penyesalan itu datang terlambat, menggerogoti sisa-sisa kesehatan dan kekuatan tubuhnya di hari tua yang serba kekurangan. Nasib yang dialami oleh Widya dan keluarganya juga tidak kalah tragis, karena proses kebangkrutan perusahaan kontraktor milik ayahnya berjalan dengan sangat cepat tanpa bisa dibendung. Seluruh aset berharga milik keluarga Widya, mulai dari rumah tinggal, mobil mewah, hingga simpanan deposito di bank, disita secara resmi oleh kurator pengadilan untuk membayar utang. Widya yang dahulu selalu memamerkan tas mahalnya dan menyuruhku mencuci sepatunya, kini harus bekerja keras sebagai seorang pramuniaga biasa di sebuah toko kelontong. Seluruh keangkuhan yang dahulu melekat erat pada dirinya kini telah hilang sepenuhnya, digantikan oleh wajah lelah dan tatapan mata yang dipenuhi rasa trauma. 1 bulan berlalu, aku sedang duduk di dalam ruang kerja baruku yang berada di lantai tertinggi gedung pencakar langit pusat kota, menikmati pemandangan sore yang indah. Sekretaris pribadiku masuk ke dalam ruangan membawa berkas dokumen putusan perceraian dari pengadilan yang menyatakan bahwa aku telah resmi berpisah sepenuhnya dari Baskoro. Aku menandatangani dokumen tersebut dengan senyuman puas, merasa bahwa lembaran hitam masa laluku telah tertutup dengan sangat rapi melalui perjuanganku sendiri. Tidak ada lagi beban moral atau hubungan emosional yang mengikat diriku dengan orang-orang beracun yang pernah singgah di dalam kehidupan masa laluku tersebut. Sebagai wujud rasa syukur atas kebebasan dan kebahagiaan baru ini, aku juga mendirikan sebuah yayasan sosial khusus berskala besar yang bergerak untuk memberikan bantuan hukum, pendampingan psikologis, serta modal finansial bagi para wanita korban penindasan domestik yang parah. Aku benar-benar ingin mengubah setiap memori pahit dari pengalaman pribadiku selama 2 tahun ini menjadi sebuah perisai pelindung yang tangguh bagi kaum wanita yang tidak berdaya di luar sana agar mereka bisa mandiri. Yayasan ini berkembang dengan sangat cepat di seluruh daerah dan berhasil menyelamatkan ratusan nasib wanita tertindas, sekaligus mengukuhkan posisiku sebagai sosok pemimpin yang berhati mulia di mata publik bisnis internasional. Sore harinya, ketika aku hendak melangkah keluar dari gedung kantorku menuju ke area parkir VIP, aku dikejutkan oleh sosok seorang pria yang sedang berdiri menunggu di dekat pintu masuk. Pria itu memiliki penampilan yang sangat berantakan, dengan tubuh yang terlihat jauh lebih kurus dan mengenakan pakaian kemeja usang yang sudah luntur warnanya. Setelah mengamati dengan lebih cermat, aku menyadari bahwa pria malang yang sedang berdiri dengan wajah memelas tersebut adalah Baskoro, mantan suamiku yang dahulu sangat angkuh. Dia tampak sedang berdebat dengan petugas keamanan gedung agar diberikan izin untuk masuk menemui diriku yang berada di dalam. Begitu melihat kehadiranku keluar dari dalam lift utama, Baskoro langsung berteriak memanggil namaku dengan suara yang sangat parau penuh dengan keputusasaan yang mendalam. Dia berusaha untuk berlari menerobos barisan petugas keamanan, lalu menjatuhkan dirinya bersujud di atas lantai marmer yang dingin tepat di hadapan jalanku. Dengan air mata yang mengalir deras membasahi pipinya yang kotor, Baskoro memohon dengan sangat memelas agar aku bersedia mendengarkan penjelasannya selama 5 menit saja. Dia mengatakan bahwa hidupnya telah hancur total dan dia tidak bisa bertahan hidup lebih lama lagi tanpa adanya kehadiran diriku di sisinya. Aku menghentikan langkah kakiku sejenak, menatap ke arah tubuh pria yang dahulu pernah aku hormati sebagai seorang kepala rumah tangga di dalam hidupku tersebut. Tidak ada sedikit pun rasa kasihan atau keinginan untuk membantu yang muncul di dalam hatiku saat melihat kondisinya yang sangat mengenaskan seperti itu. 2 orang pengawal pribadiku dengan sigap langsung melangkah maju ke depan tubuhku, membentuk barisan tameng hidup yang kokoh untuk memastikan Baskoro tidak bisa mendekat. Aku menatap mata Baskoro untuk yang terakhir kalinya dengan tatapan yang sangat asing,
seolah-olah aku sedang melihat seorang gelandangan yang tidak kukenal. Aku memberikan isyarat tangan kepada komandan pengawal untuk segera menyingkirkan Baskoro dari area gedung perkantoranku agar tidak mengganggu kenyamanan publik yang sedang melintas. Pemugas keamanan dengan sangat tegas langsung mengangkat tubuh Baskoro yang lemas dan membawanya pergi menjauh dari area pintu masuk utama menuju keluar kompleks gedung. Baskoro hanya bisa berteriak histeris memanggil namaku di sela-sela tangisnya, namun suamiku itu perlahan-lahan mulai menghilang tertutup oleh suara bising kendaraan yang berlalu lalang. Aku melanjutkan langkah kakiku masuk ke dalam mobil mewahku tanpa memperdulikan drama murahan yang baru saja terjadi di depanku. Di dalam mobil yang melaju membelah kemacetan jalan raya, aku merenungi bagaimana roda kehidupan berputar dengan sangat adil bagi orang-orang yang memiliki sifat sombong. Sifat serakah dan kebiasaan memandang rendah orang lain berdasarkan materi adalah racun paling mematikan yang pada akhirnya akan menghancurkan diri mereka sendiri dari dalam. Keluarga Ibu Ambar telah kehilangan segalanya, bukan karena kebetulan atau nasib buruk, melainkan karena hasil nyata dari akumulasi perbuatan jahat yang mereka lakukan. Mereka menginginkan menantu yang kaya raya untuk meningkatkan status sosial, namun kebodohan mereka justru membuat mereka membuang keberuntungan terbesar yang pernah ada. Kini, kisah penderitaanku di rumah kecil itu telah berganti sepenuhnya menjadi sebuah pelajaran berharga tentang arti dari sebuah kerendahan hati yang sesungguhnya di dalam hidup. Aku memilih untuk tetap fokus memimpin perusahaan internasional milikku, memperluas jaringan bisnis ke berbagai belahan dunia, dan melakukan banyak kegiatan amal untuk masyarakat miskin. Namaku semakin dikenal luas di kalangan pebisnis global sebagai seorang wanita mandiri yang tangguh, cerdas, namun tetap mempertahankan sikap kesederhanaan dalam bertindak. Masa lalu yang penuh dengan hinaan itu kini telah bertransformasi menjadi bahan bakar yang sangat kuat untuk membuatku terbang lebih tinggi. Dari beberapa kabar yang kudengar dari orang-orang di lingkungan lama, Ibu Ambar kini seringkali berhalusinasi dan berbicara sendiri di dalam rumah kontrakan kecilnya yang pengap. Beliau terus-menerus meratapi kesalahannya di masa lalu, memandangi foto rumah mewahnya yang lama, dan menyebut-nyebut namaku sebagai menantu impian yang telah dia sia-siakan. Clarissa sendiri terpaksa mengubur seluruh mimpi indahnya untuk menjadi istri orang kaya dan kini harus menjalani sisa hidupnya dengan bekerja keras menjadi buruh cuci harian. Penyesalan yang abadi akan terus mengalir di dalam darah mereka sepanjang sisa usia mereka tanpa pernah ada jalan keluar. Pintu masa laluku telah tertutup dengan sangat rapat dan terkunci selamanya, meninggalkan semua kenangan pahit itu terkubur bersama puing-puing kesombongan keluarga Baskoro yang telah hancur. Aku melangkah maju ke depan dengan penuh rasa percaya diri yang tinggi, dikelilingi oleh orang-orang yang tulus dan menghargai diriku apa adanya sebagai manusia. Kehidupan baru yang penuh dengan kedamaian, kesuksesan, dan kebahagiaan sejati kini telah berada sepenuhnya di dalam genggaman tanganku yang mandiri. Ini adalah kemenangan mutlak akhir dari sebuah kesabaran yang berbuah manis, di mana kebenaran akan selalu menemukan jalannya sendiri untuk bersinar di atas kegelapan.